Mas Vivit, ya yang di YouTube kan. Oh iya kenapa? Udah Gimana nih, dek? udah seneng nih. Oh iya dek, gimana dek? Mas bagus mas cerita horornya kemarin. Kok nggak upload lagi? Ya Allah. Anda tidak lihat channel saya sebenarnya. Halo kreator milenial, selamat datang di konten kesayangan kalian, Kreator Talk. Tenang, bukan JN horor. Bersama host JN Horror Show, Mas Mantap. Vivit Rock di sini ya, kita bakal ngulik-ngulik tentang kehidupannya sebagai host JN Horror. Waduh, tidak dong. Jadi gini Mas Vivit kan basicnya itu sebagai konten kreator apa namanya? Cover musik ya. Ya. Tapi nyasarnya kalau di JN ya sebagai host JN Horror. Betul. Nah, dari brandingannya Mas Vivit yang udah kuat di musik nih, ketika di JN jadi host horor-hororan gitu, ada ini nggak sih Mas? Orang-orang lebih kenal Mas Vivit sebagai horor-hororan daripada musiknya. Seperti itu. Aku ada ini sih, ada pengalaman, ada cerita sih aku. Jadi waktu itu aku lagi jalan di daerah Malioboro ya. Lagi jalan di daerah Malioboro, tiba-tiba ada anak-anak kayak entah SMK apa SMA gitu ya. Dia datang gitu. Mas Vivit, ya yang di YouTube kan. Oh iya kenapa? Udah Gimana seneng dek? nih, udah seneng nih. Oh iya dek, gimana dek? Mas bagus mas cerita horornya kemarin. Kok nggak upload lagi? Ya Allah. Anda tidak lihat channel saya sebenarnya. Presentasinya lebih gede mana antara dikenal sebagai si cover musik atau si horor ini? Kayaknya ada ininya sendiri, kalau menurut aku ya, kayaknya ada viewsnya sendiri sih, pangsa pasarnya sendiri. Yang mereka yang nonton coveranku gitu, belum tentu nonton horor, belum tentu suka horor. Mereka yang suka horor juga belum tentu suka video-video cover gitu. Tapi ada juga yang diantara keduanya gitu loh. Kayak gitu sih. Nah, jadi di sini ada mendoan Mas Vivit. Wadah. Bisa dinikmatin dulu. Oh ya, kita thank you banget juga buat kode Skylight Resto, buat kode Skylight Resto dan kode Cafe Lab and Roastery karena udah menyediakan tempat dan cemilan ini. Ya. Thank you banget udah nyediain tempat buat kita ngobrol-ngobrol ya. Ini sambil makan nggak apa-apa nih? Nah, lapar. Pak Mas, nikmatin dulu Mas. Mantap. Oh iya, mogok. Tadi belum memperkenalkan diri kan? Oh ya teman-teman, aku Vivit Rock dari channel Vivit Rock, channel cover-cover musik. Buat kalian yang suka dengan musik cover, boleh banget mampir ke channel aku. Dan kebetulan aku juga host di Jogja YouTubers Network di acara JN Horror. Buat kalian yang suka cerita-cerita horor, mistis, kalian boleh banget pantengin JN Horror. Oh, di podcast juga ada. Di Spotify juga ada. Kreator Talk ada nggak sih? Ada nggak di Spotify? Belum. Jadi Kreator Talk sementara ini masih di YouTube dulu, tapi kalau JN Horror sudah ada di Spotify juga. Kalian bisa dengerin di situ. Kalau kalian lagi naik mobil, lagi pengen serem-serem gitu, kalian bisa nyetel Spotify JN Horror. Ini malah. Tapi jangan lihat spion. Malah promosi JN Horornya nih. Nanti ada dikenal lagi sebagai horor. Ya Allah. Musik dong, kita bahas musik dong. Oke, siap, Nah, mantap. kalau di YouTube-nya Mas Vivit kan sering cover-cover musik tuh. Nah, rata-rata yang di cover Mas Vivit Indo atau luar? Aku campur sih. Dulu ya, awal-awal aku sering ngejar tren. Ya. Trendingnya apa, aku garap. Tapi itu cukup melelahkan ya buat aku. Karena kita mengerjakan musik yang kita tidak kuasai, dalam artian baru denger. Ya. Itu tuh sulit gitu loh bro. Jadi aku kalau mau ngejar konsistensi itu berat. Karena kan aku membutuh waktu untuk menguasai musiknya dulu, kemudian bikin musiknya, kemudian ngerevisi musiknya lagi, baru aku bisa bikin videonya upload. Itu butuh waktu yang lebih lama dibandingkan aku garap musik yang sudah aku kuasain. Gitu. Jadi aku hari ini ya, apa yang lagi aku denger, aku suka, aku garap, aku upload. Gitu. Biasanya kalau untuk yang musiknya udah dikuasai, untuk dari produksi pertama kali rekaman sampai nanti proses editing dan diupload itu berapa lama? Paling lama seminggu 2 minggu, paling cepat sehari. Paling cepat sehari. Pagi saya bikin musiknya, siang saya bikin videonya, sore maghrib saya upload. Apakah kualitasnya nanti akan sama atau beda? Oh sama dong. Tetap sama? Sama. Yang sehari sama yang seminggu tadi? Karena saya sudah punya yang namanya ini mas, preset. Saya sudah bikin presetnya, jadi saya sudah hafal, oh suara saya itu
presetnya seperti ini, drum yang saya suka itu presetnya seperti ini. Jadi saya udah punya preset saya sendiri untuk diri saya sendiri loh ya. Kecuali saya garap cover orang, kalau garap musik orang saya pasti nyari-nyari lagi kan. Karena kan setiap orang pasti punya frekuensi yang beda ya. Suaranya beda, pasti aku kulik-kulik lagi. Tapi kalau aku garap punya aku sendiri, aku udah hafal presetku. Tinggal preset gitu. Selesai. Kalau video malas coloring, kasih flare. Udah aman itu. Aman gitu kalau aku gitu sih. Nah, terus sering nggak ngalamin kena copyright dari situ? Oh, cukup sering sih kena copyright. Biasanya dari mana yang ngeklaim? Dari agregator, kalau nggak dari manajemen musik, manajemen artisnya, atau enggak, ini yang terakhir kemarin aku yang Hello Honey, yang teman-teman kalau tahu lagunya Hello Honey yang Location Unknown itu aku tiba-tiba tidak ada suaranya. Hilang. Mute gitu ya, nggak ada suaranya? Hilang, nggak ada suaranya. Terus aku take down, aku potong beberapa bagian di belakang, terus kemudian aku mixing ulang, aku upload lagi. Tapi itu aku nothing tulus sih. Kalau misalnya itu nanti di take down lagi ya sudah aku take down aja. Aku bikin yang baru gitu. Tapi ternyata aman. Aman. Sekarang udah aman ya berarti. Aman sih. Itu tadi trik-triknya supaya nggak kena copyright ya. Aransemen ulang, rubah struktur musik. Misalnya refrennya 2 kali jadi sekali aja. Refrennya 2 kali jadi 3 kali. Interlude-nya diganti atau akordnya diganti, nada dasarnya diganti. Itu rata-rata aman sih. Aman ya. Itu musik apapun berlaku di situ. Berlaku selama ini ya, selama pengalamanku berlaku. Kalau yang bahaya tuh musiknya siapa dan dari label mana biasanya, Mas? Boleh nyebut artisnya ini? Ada beberapa artis yang memang dia nggak begitu suka ketika orang mengcover lagu dia secara tanpa izin. Nah itu ada beberapa artis Indonesia yang seperti itu. Indonesia ya? Indonesia dong. Jadi lebih ke artisnya ya? Artisnya. Yang nah entah kenapa, ini aku nggak tahu juga sih. Artis luar negeri itu mereka cuma ngasih semacam kayak ini kalian berhak cipta, cuman Anda masih tetap bisa memonetisasi ini. Itu luar negeri? Luar negeri rata-rata gitu. Jarang banget aku tuh luar negeri, kecuali yang Hello Honey kemarin mungkin karena terlalu mirip ya. Aku bikin strukturnya tuh sama persis gitu loh. Nah ternyata kalau analisaku yang lagu Location Unknown kemarin, karena ada versi yang dia itu juga cuman piano doang gitu loh. Oh iya. Nah, versi yang cuman piano, dan aku kan garapnya cuman versi piano doang. Jadi itu mungkin dianggapnya yang benar-benar plek. Strukturnya sama, terus kemudian juga cuman pakai satu instrumen. Akhirnya itu kena. Mungkin kalau itu aku kasih drum atau aku kasih flute atau ada suara-suara itu mungkin aman. Malah aman ya. Malah aman. Ya, kalau menurutku sih kemarin gara-garanya itu. Nah, terus kalau misalkan nih seumpamanya Mas Wid meng-cover musik apa ya yang Indonesia lah katakanlah. Nah, dari pihak si agregatornya tadi lolos tuh, tapi si musisinya gak terima kalau misalkan Mas Wid cover gitu. Si musisi ini bisa nggak sih kayak ngebilang ke agregatornya yang ini tolong di... Bisa. Tapi itu lebih spesifik kayak misalkan ada 2 orang nih, aku ikut nge-cover, Mas Wid ikut nge-cover, tapi si musisi ini lebih nggak suka caranya Mas Wid nge-cover gitu. Bisa banget, banyak bisa, banget, ya? Banyak banget yang kayak gitu sih. Maksudnya bahkan sampai di email atau mungkin di DM sama artisnya dianggap lebih personal berarti itu ya? Lebih merendahkan. Kan ada tuh kasusnya tuh. Artis yang tidak suka lagunya di cover jadi dangdut. Wah, saya sudah tidak usah disebut namanya. Ada itu. Ada ya? Ada artis gitu kan, band rock ya, band rock. Kemudian lagunya itu di cover menjadi lagu dangdut. Dia tidak terima. Tidak terima. Padahal lagu itu justru mungkin jauh lebih terkenal loh, karena kan dangdut kan pasarnya lebih luas ya sebenarnya. Tapi mungkin dia tidak menilai itu sebagai sebuah promosi, tapi sebagai sebuah penghinaan. Kenapa lagu gue didangdutin gitu loh. Soalnya kan ada 2 konsep tadi ya yang kita juga udah obrolin. Kalau ketika Mas Wid kan juga punya single nih. Jadi ketika Mas Wid singlenya nanti di cover oleh orang lain, bisa ada 2 pandangan tuh. Yang pertama, saya tidak mau dong. Masa karya saya dicuri, gitu kan. Yang kedua mungkin sebagai bahan promosi kita juga kan. Wah, lumayan nih ada yang mempromosikan kita. Benar. Jadi mungkin ada orang nonton video itu dan akhirnya tahu kita kan dari situ. Ada 2 pilihan itu ya. Terus kalau dibalik nih, seumpamanya tadi kan si musisinya nggak suka sama Mas Wid, bilang ke agregator untuk ngeklaim copyright ke channel Mas Wid. Tapi kalau ke manajemen juga bisa sih. Manajemen juga bisa. Manajemen bisa banget. Bilang ke manajemennya ada orang nge-cover lagu gua dengan caranya dia, gua nggak suka, tolong di take down. Itu bisa ya? Bisa banget ya. Bisa banget. Nah kalau dibalik ketika sistem udah
ngeidentifikasi Mengidentifikasi. kalau konten Mas Vivit itu udah kena copyright nih. Tapi Mas Vivit tuh kenal sama si artisnya nih. Mas Vivit ngomong ke artisnya, bro, tolong dong, ini kan aku udah izin dan kita juga udah kenal lama. Tolong dong bilang ke agregator atau ke orang yang ngeklaim itu tadi untuk dicabut supaya kita bisa pakai. Toh ini dengan tujuan baik, bisa nggak? Mungkin bisa ya, tapi itu akan sangat rumit ketika seseorang itu dia sudah ikut manajemen atau ikut agregator tertentu ya. Karena kan itu semua by system, bro. By system, jadi nggak dicek satu-satu gitu. Jadi begitu dia sudah ngasih, aku nggak suka kalau udah ininya kayak gini, lagunya sama persis, ininya gini ya. Udah dikasih, ibaratnya dikasih poin-poin lah. Yeah. Kemudian agregator melihat itu sebagai sebuah plagiasi atau apa gitu, langsung di take down aja. Jadi nggak. Ya udah robot ya yang bekerja itu ya, udah sistem ya. Nggak bisa sih. Terus sekarang kan kalau lihat nih banyak banget musisi-musisi cover yang tiba-tiba meledak gitu. Tapi dia tidak punya karya sendiri gitu. Katakanlah gini, dia bukan musisi, tapi dia nyanyinya bagus. Tapi semua karyanya itu adalah coveran. Jadi dia nggak punya lagu, identitasnya dia lah untuk menciptakan lagu, untuk bikin musik sendiri, untuk bikin lagu sendiri, dia nggak punya. Jadi dia meledak dari ngecover lagu orang gitu. Kalau menurut pandangan Mas Vivit gimana tuh yang kayak gitu? Ya nggak masalah sih, sah-sah aja. Karena kan Sah aja ya. orang itu kan biasanya kan nyari sesuatu itu kan yang dikenal dulu. Ya. Jadi musik cover itu sebagai batu loncatan. Beberapa orang kayak gitu. Ada orang yang dia bikin musik originalnya dia, kemudian dia langsung booming itu ada. Tapi ada yang orang punya musik originalnya dia sendiri, tapi tidak naik-naik gitu. Justru naiknya malah dari ketika dia bawain lagu orang. Itu sebenarnya nggak masalah sih, sah-sah aja. Bahkan artis luar negeri pun juga melakukan itu kan. Banyak yang melakukan itu. Jadi itu sih nggak masalah sih. Ibaratnya itu kayak batu loncatan aja supaya dia. Tapi harapannya sih memang ketika dia cover, harapannya dia punya karya dia sendiri. Yang original gitu ya. Yang original. Tapi kalau dia udah gede nih, kata udah booming, udah banyak pengikutnya, tapi dia belum punya karya original nih. Menurut Mas Vivit, apakah seorang itu bisa disebut sebagai musisi? Kalau disebut sebagai musisi bisa. Musisi kan intinya kan ketika dia bermain musik, kemudian dia ibaratnya menampilkan musik dia kepada orang bisa dinikmati, at least buat orang-orang sekelilingnya, itu udah musisi buat, kalau menurut aku ya, itu udah musisi gitu. Udah musisi ya. Udah musisi. Bahkan yang di jalanan yang ngamen-ngamen tuh musisi. Musisi. Makanya ada yang disebut musisi jalanan. Musisi jalanan gitu. Dan mereka kan juga rata-rata belum punya song originalnya juga Ya, kan, benar. masih bawain lagu orang. Itu bisa disebut musisi juga ya. Musisi. Gitu. Kalau dari konten Mas Vivit kan ada banyak cover tuh. Ada yang genrenya rock, pernah ya, pop juga pernah, dangdut juga pernah. Yang paling naik tuh apa? Dangdut dong. Dangdut ya. Dangdut. Musik masyarakat Indonesia Musik banget masyarakat. Views paling gede. Hari ini views paling gede di channelku dangdut. Tapi ngejalaninya sendiri suka nggak? Atau jangan-jangan dangdut itu cuma ngikutin pasar? Seneng sih aku. Aku semua musik, basically aku semua musik suka. Semua genre ya? Semua genre aku suka. Cuman kemarin kenapa aku ngerjain dangdut, karena satu itu challenge saya. Aku men-challenge diriku untuk, aku kan nggak pernah kan, yang untuk yang kontenku yang pertama kan, pertama kali dangdut tuh aku nggak pernah garap dangdut nih. Aku pengen bisa aja ngaransemen dangdut dengan caraku gitu ya. Mungkin ada orang nilai, wah nggak, kurang dangdut banget ini, masih agak ngepop apa itu kan biasa aja. Cuman aku semacam kayak itu jadi kayak apa ya? Aku kayak push the limitku gitu loh. Masa sih nggak bisa? Nah akhirnya aku ya bisa aja. Nyobain dangdut gitu ya. Malah dapat proyek-proyek dangdut juga akhirnya gara-gara itu. Gak bikin cover gitu. Makanya aku di YouTube pun sebenarnya aku nggak ngejar yang wah harus viewsnya banyak atau apa enggak. Aku YouTube tuh lebih ke portofolioku aja. Jadi ketika aku punya portofolio di YouTube, orang akan ngontak aku tuh ngasih job tuh mungkin yang lain. Entah aransemen, entah job recording, entah manggung, reguleran, macam-macam sih dari YouTube. Malah dapat job-job di luar YouTube, tapi karena YouTube itu karena sendiri. YouTube itu sendiri. Nah, mungkin kan orang-orang juga suka mikir, kayaknya kalau aku nge YouTube penghasilan utama dari AdSense doang nih. Ternyata banyak ya di luar itu banyak banget dari YouTube tuh banyak. Bisa dibilang hampir 75% sampai 80% project-projectanku yang di studio ya, itu rata-rata dari YouTube mereka taunya malah. Oh iya, ini mungkin buat teman-teman juga belum tahu kalau Mas Vivit ini ada studio musik ya? Ada studio musik. Di daerah mana?
Di daerah Jogja, di daerah Kalasan. Nama studionya? Studionya nama bandku sendiri, Fazan Band. Fazan. Gitu. Fazan Band. Jadi Fazan Studio ya sekarang? Fazan Studio namanya. Terus kalau yang membedakan nih Fazan Studio dengan studio musik lain kira-kira apa Mas? Fazan Studio dengan studio musik lain? Iya. Ya kalau di Jogja sih Fazan Studio masih yang terbesar. Masih yang terbesar ya? Masih yang terluas lah. Jadi kalau ada artis yang pernah latihan di situ? ada beberapa. Bisa disebutin nggak? Wah, tidak perlu. Tidak perlu. Kasihan. Tapi ada gitu ada. ya. Dan terbesar di Jogja, keunggulannya ya. Terluas lah. Masih terluas di Jogja. Ini balik lagi ke yang tadi konten dangdut. Kalau kita di YouTube ini kan namanya kolaborasi ya. Jadi kolaborasi itu nanti berarti berbeda dengan kayak orang diundang ke acara TV lalu dibayar. Nah kalau yang cover musik dangdut itu kan beberapa kali aku lihat bukan Mas Vivit yang nyanyi, tapi datengin penyanyi. Itu gimana tuh sistemnya nanti Mas Vivit kolaborasi ala YouTube kayak gini? Kolaborasi aja. Tapi ini nih yang lucu nih. Di dalam dunia cover ya, itu banyak banget teman-teman yang seneng diajak collab itu. Mereka kan suka nyanyi. Rata-rata kan mereka adalah kalau bisa dibilang artis kamar mandi ya. Mereka nyanyi di kamar mandi padahal suara mereka itu bagus-bagus gitu. Cuma mereka nggak punya media buat memperdengarkan suara mereka. Mau mulai YouTube juga nggak tahu caranya. Alasannya klasik lah, aku nggak punya kamera mas, aku nggak tahu cara ngerekam suaraku gimana. Alasannya klasik kayak gitu. Tapi kayak gitu tuh yang aku ibaratnya aku ajakin lah buat collab. Udah collab di channelku aja, kamu nyanyi, kamu milih lagu apa nanti aku aransemenin, kita nyanyi tak bikinkan videonya, tak upload di channelku kayak gitu. Justru suka ya mereka ya? Malah minta-minta, malah pada antre. Soalnya aku pikir mereka tidak tahu konsep YouTube nih loh. Kalau YouTube kan kita berkolaborasi nih, tukar value gitu. Mungkin rata-rata orang yang belum kenal YouTube tuh ngiranya ketika kita undang untuk kolaborasi, mungkin ini nanti sebuah job mungkin atau kita bakal dapat bayaran gitu. Enggak kira sih. gitu. Tapi nggak tahu ya, aku belum pernah menemukan orang yang aku dapat berapa mas gitu. Itu belum pernah. Ya. Rata-rata mereka ya kita adalah mereka punya konten, istilahnya mereka bisa nunjukin ini loh karyaku. Tapi di channelku kan, aku punya konten YouTube, mereka punya konten yang bisa mereka buat media promosi mereka, gitu loh. Karena kan IO pun rata-rata kan juga nanyain mana sampel suaranya, mana sampel manggungnya, mana sampel itu. Tinggal tunjukin channel saya. Itu teman tambah subscriber dong. Atau gimana? Yang macam-macam, rata-rata ada yang teman sendiri, ada yang dari temennya temen gitu, kenalan gitu ya. Ada pas aku manggung gitu, ada gitu. Mas aku kebetulan subscribe channelmu, aku mau nyanyi mas di channelmu boleh nggak? Ya udah main aja ke studio gitu. Tapi rata-rata ada yang ini nggak sih? Malu-malu, mas aku mas. Banyak banget sih. Mereka tuh biasanya pede untuk ngajakin collab, tapi nggak pede ketika recordingnya gitu loh. Wah aku mundur aja deh mas, aku kayaknya nggak pede. Tidak apa-apa, ada editing ya, gitu, aman, ada editing gitu. Terus ini kita mundur sedikit lagi dari yang tadi ngomongin soal produksi video. Awal mula Mas Vivit bikin konten cover. Tadi katanya pakai HP. Iya, pakai Lenovo A7000. Itu kan jelas dong kualitasnya burik. Seperti itu. Seperti itulah. Seperti itu. Itu awal-awal kalau orang tuh kadang-kadang mikirnya gini, wah aku belum punya kamera nih. Kayaknya aku harus nunggu punya kamera dulu baru aku bisa mulai gitu. Nah, itu yang salah sih menurut aku. Nah, itu coba bisa Kalau buat aku sih dulu ya, kalau buat teman-teman boleh tahu, dulu awal-awal aku bikin konten itu aku pakai HP Lenovo A7000, kemudian sound audionya aku rekam dengan clip on harga 25.000. Tahun berapa? 2015? 2016 lah, 2015 itu audionya aku rekam dengan clip on murah. Clip on harga 25.000. Wah, teman-teman pasti tahu itu di Bukalapak banyak, pada Tokopedia banyak itu. Nah, pakai itu aku awal-awal gitu, tapi tetap tak edit. Terus titiknya pas itu tapi satu konten doang? Atau sempat jadi berapa konten itu? Ada 3 apa 4 konten lah. Oh, udah 4 konten produksi pakai HP itu? Produksi pakai HP. Terus kok ada yang nonton? Wah, aku pengen mengapresiasi dong.
orang-orang yang nonton ke channelku, masa aku kasih video burik terus kan, kasihan kan. Ya aku tetap menghargai sih, berapapun viewsku aku hargai. Mau viewsnya cuma 30, 100. Nah dilalahnya waktu pas aku ngupload video awal-awal itu viewsnya udah di atas 200 loh. 200-an lebih gitu. Nah aku menghargai banget. Wah, itu pas masih pakai HP ya? Masih pakai HP. Akhirnya apa? Akhirnya aku ya udahlah. Aku harus bikin konten yang lebih bagus supaya orang lebih senang nonton kontenku. Gitu. Begitu ganti kamera. Dua yang nonton. Itu yang buat kita semangat turun. Jangan sampai lah. Tetap semangat. Berapapun. Tapi ya nggak tahu ya. Alhamdulillah dari awal pertama kali aku bikin konten musik tuh sesedikit-sedikitnya itu pasti di atas 50. Pasti di atas 50. Gitu. Itu 50 ya. Ketika Mas Vivit manggung, entah di kafe atau di mana, 50 kan udah banyak banget. Banyak banget. Itu yang orang nggak tahu. Kadang-kadang kan orang, wah, viewsku cuma 100 nih ya, viewsku cuma 500. Nih, gitu. Anda manggung di depan 500 orang itu sudah konser gitu loh. Ya kan? Iya ya, kalau dipikirin iya dong. 500 orang tuh banyak loh. Tapi kalau dalam manggung sehari-hari nih, entah di acara apa biasanya acara apa? Aku manggung di ya acara-acara festival gitu sih. Festival. Itu biasanya berapa penontonnya? Ya ribuan ya. Ribuan, ya ratusan ribuan. Ya itulah sebanyak itulah kalau diibaratkan ya di YouTube kalau yang nonton. Tapi 1000 tuh banyak loh. Banget. Itu 500 aja. 500 itu banyak loh. 500 orang konser, apalagi kalau kita bayangin kita konser di indoor ya, yang nonton 500 orang itu banyak. Kemeruyuk lah bahasa Jawanya kemeruyuk lah. Gitu. Anda nikahan ngundang 500 orang aja itu budgetnya udah gede loh. 500 itu banyak. Iya. Kadang orang nggak bersyukur sih, bro. Dengan waduh kontenku segini, udah kayaknya nggak bakatnya jadi YouTuber nih yang nonton cuma segini. Kita kan nggak pernah tahu titik balik kita ya. Tiba-tiba ada orang yang di konten ke-10 tuh sudah boom. Ada orang yang harus berapa ratus gitu dulu gitu di konten ke 1235 baru boom, itu juga ada gitu. Jadi ya kita nikmati aja prosesnya gitu. Yang penting itu ya, nikmati proses. Rata-rata pengen famous dulu sih, pengen terkenal gitu. Ada orang yang ibaratnya, wah aku nggak ada yang tahu nih, nggak terkenal juga jadi YouTuber. Ada orang ditanyain jadi YouTuber pengen ngapain sih, kok pengen jadi konten kreator, jadi YouTuber. Wah aku pengen famous ya, pengen terkenal, aku pengen kalau jalan ada orang yang ngajak foto gitu. Pasti itu kayak gitu rata-rata. Nah, mereka nggak berpikir bahwa ketika aku punya karya, ya aku bisa ibaratnya aktualisasi diri lah dengan karya-karyaku itu. Nggak banyak sih kayak gitu. Yeah. Kalau sekarang setelah dari HP upgrade ke untuk rekam audio pakai apa? Aku akhirnya beli soundcard khusus. Karena kalau dulu bikin cover langsung pakai studio, biayanya kan mahal loh. Jadi biayanya tinggi, kita harus buka studio, buka shift studio gitu kan. Itu biayanya tinggi. Akhirnya aku dulu nyicil beli soundcard. Jadi tadi Fashion Studio itu setelah Mas Vivit bikin channel cover? Fashion Studio sudah ada. Fashion Studio ada. Cuman kan Fashion Studio ada manajemen. Iya. Ada manajemennya dan aku nggak mungkin bikin cover di studio karena budgetnya akan gede gitu loh. Karena kan biarpun itu aku di situ salah satu founder juga, cuman kan tetap ada yang namanya admin, ada yang namanya manajemennya kan. Menghargai rekan lainnya ya. Nggak mungkin aku tinggal seenaknya apa gitu, nggak bisa. Jadi aku mahal banget bro kalau kita setiap bayangin untuk aja kalau produksi satu konten ya. Iya dong. Bayangin aja kalau kita sebulan pengen bikin sebulan 4 konten lah, seminggu sekali gitu. Terus kita harus buka studio tiap itu tuh bakal expensive banget sih. Berarti sekarang alat udah proper semua. Aku pakai soundcard buat kalau teman-teman mau tahu aku pakai soundcard Mackie Onyx Blackjack. Itu harganya di bawah 2 juta. 1,7 1,8. Mic-nya aku pakai Behringer C1 sama ISK BM800 pakainya itu. Komputer aku speknya Intel Core i3 loh aku pakainya. Core i3, terus ya itu sih. Kamera awal-awal habis dari Lenovo A7000 aku beli DSLR. Sekarang pakai mirrorless. Dulu pakai Sony A6000. Terus kalau dulu pakai Canon 700D. DSLR ya. DSLR. Kalau dulu kan aku juga sama, basic mulai YouTube tuh pakai HP doang.
Masih semangat tuh. Tapi aku punya pikiran ketika aku upgrade alat, wah kayaknya lebih gampang nih. Dalam mengerjakan sesuatunya lebih gampang lah, nggak rekoso lagi gitu. Tapi ternyata setelah alatnya ada, males bikin video. Justru malah pakai HP itu masih semangat. Karena nggak pernah ngalami kayak gitu nggak? Ngalami, karena nggak banyak setup kan. Iya. Kalau HP kan kita tinggal naruh HP di tripod, onin, selesai langsung record. Kalau pakai HP kan kita harus ganti lensa, Kamera. Ya kalau misalnya pakai kamera mirrorless gitu kan kita harus ganti lensa. Biasanya aku pakai 2 lensa. Untuk bikin video aku selalu 2 lensa, lensa kit sama lensa fix. Fixnya buat yang detail-detailnya. Fixnya buat detail-detail, kitnya buat aku ambil jauh gitu. Ini kan alat udah proper nih. Alhamdulillah. Kualitas video udah oke lah ya. Alhamdulillah. Jadi udah HD di lah, atas HD. rata-rata lah. 1080. 1080. 1080. Ini nggak sih pernah ada kecemburuan sosial nggak ketika lihat orang-orang cover ini loh yang pernah nggak yang main gitar doang tapi direkam pakai HP itu loh yang view-nya jutaan subscribernya kenceng banget, ada kecemburuan sosial jadi cuma pakai HP doang. Kalau yang gitu. skillnya keren sih, aku jujur kalau yang skillnya bagus tuh aku nggak cemburu sih. Kalau yang kencerong doang, dangdutan kencerong doang ya. Itu biasanya membuat saya tidak mau ngonten 2 minggu. Membuat saya tidak mau konten 2 minggu. Tapi aku jujur, kalau aku nih kebetulan kan gabung sama komunitas YouTuber ya, JYN ya, Jogja YouTubers Network. Aku tuh selalu gini, ketika aku ngadapin masalah di mana aku tuh lagi malas konten gitu, lagi down lah, pokoknya lagi ya kok viewsnya nggak naik, kok gini-gini aja, videonya gini-gini aja. Itu biasanya aku kumpul lagi sama teman-teman. Padahal kalau kumpul sama teman-teman juga nggak selalu bahas konten kan. Iya. Tapi entah kenapa setelah itu aku pasti konten. Pasti semangat lagi ya. Pasti semangat konten. Entah itu aku pada frekuensi yang sama teman-teman atau gimana, aku nggak ngerti. Tapi yang jelas kumpul sama teman-teman satu frekuensi, ibaratnya satu hobi itu membuat kita tuh jauh lebih semangat aja sih buat konten gitu. Itu salah satu biar ini ya, nggak males atau kalau kita mengalami kejenuhan, bener. Kumpullah dengan orang-orang yang satu frekuensi itu tadi. Itu salah satu tips buat teman-teman yang suka males ya, ikutlah komunitas dan sharing-sharing bareng komunitas itu membuat kita lebih semangat buat bikin karya gitu. Sekarang kan tadi habis kolaborasi juga sama aku, kita bahas satu segmen barunya Mas Vivit. Nah, tadinya kan fokus nih di apa tadi namanya, aku suka lupa. Cover. Fokus di cover. Terus sekarang bikin segmen baru di mana itu ngobrol apa? Ngobrol musik. Ngobrol musik nama segmennya. Tujuan Mas Vivit bikin itu untuk apa? Jadi sebenarnya aku bikin ngobrol musik itu cakupannya adalah aku pengen ngasih value aja ke teman-teman bahwa sebenarnya aku pengen ngajak diskusi sih ke teman-teman gitu. Aku berharap banget tuh banyak yang komen di bawah ngajak diskusi. Jadi setiap kontenku itu aku selalu bahas tentang dunia-dunia audio, entah itu produksi, entah itu musik tren, entah itu hal-hal apa aja yang lagi viral seputar musik. Aku akan bahas di situ buat bikin ibaratnya buat bikin diskusi aja. Ya nanti jadi bahan kajianku juga gitu loh. Justru malah kan aku sempat nonton episode pertama tuh yang bahas sound card ya. Bahas latensi ya. Latensi ya. Latensi itu apa namanya? Delay. Itu justru kan aku juga reviewer nih, aku suka nge-review earphone segala macam yang Bluetooth, itu kan ada kaitannya dengan latensi. Telat ya? Iya, justru waktu Mas Vivit bikin itu, aku nggak tahu tuh. Ketika aku lagi nge-review earphone Bluetooth, carilah delay atau latensi itu seperti apa pengertiannya, malah ketemu videonya Mas Vivit. Iya itu. Jadi cangkupannya luas, nggak cuman orang yang suka dengerin cover-cover doang, tapi malah justru orang-orang kayak aku mungkin itu malah tertarik dengan kontennya seperti itu gitu. Dunia audio lah. Iya, dan nanti kedepannya mau ngarahnya kemana lagi tuh? Aku akan bahas dunia produksi dan musik tren sih. Aku akan bahas tentang frekuensi, kemudian aku bahas tentang soundcard, kemudian bagaimana cara kita milih mic yang sesuai dengan kebutuhan kita, kemudian kita milih soundcard yang sesuai dengan kebutuhan kita, spek komputer seperti apa sih yang kita butuhkan ketika kita pengen produksi musik. Nah, itu asik tuh malah. Itu aku pengen ngebahas informatif itu. Ya. Nah, aku pengen kasih informasi ke teman-teman seputar pengalamanku lah, apa yang ada di kepalaku tuh aku pengen bagi ke teman-teman semua gitu. Oke, sekarang kita ini kontennya tuh gini, mundur terus, flashback. Kita flashback di tahun berapa Mas Vivit ini masuk ke acara TV musik? Acara TV musik aku 2011. 2011. Antara itu. Di acara Dahsyat. Dahsyat, The Ring in Box, mantap.
Itu sekarang yang masih ada apa? Dahsyat kan udah KO. Tidak ada semua. Wah, Inbox nggak ada ya? Tidak ada dong. Anda tidak akan pernah lihat acara musik di TV sekarang. Oh, udah nggak ada? Tidak ada. Apa musik di TV? Nggak ada. Ini dong, Akademi Dangdut tuh. Wah. Itu sih paling. Sekarang acara musik di TV lebih ke lomba ya, lebih ke kompetisi. Kayak Eden San Eden. Kayak gitu. Yang kalau acara musik yang spesial buat zaman dulu kan, acara musik yang nyetel video klip itu kan masih banyak ya. Sekarang udah nggak ada. Kayak bacain tanggal lagu. Urutan nomor 1. Iya. Seru tuh dulu kayak gitu. MTV Ampuh kalau teman-teman ngalamin. Non-stop hits dulu. Itu masih ada MTV ya. Biarpun masih gabung sama Antv, sekarang udah nggak ada. Terus tadi kalau pas masuk TV, wah gimana Mas, grogi atau? Aku dulu awal-awal grogi karena kan dulu kalau kameranya gede-gede ya. Gede-gede, setupnya besar-besar, kemudian ada rundownnya jelas, jadi udah terstruktur. Tapi secara kalau untuk cara main musik aku nggak grogi sih. Oh iya. Karena lip sync. Tapi gini. Kalau di TV kan gitu. Aku dulu kan pernah juga tuh masuk ke acara RTV. Kalau di TV tuh kayaknya makmur lah, makan jam berapapun makan, sediain enak-enak. Ngalami gitu gak sih? Iya dong. Iya. Sebelum manggung gitu. Iya, makan kayak gitu. Makan terjamin lah kalau masalah makan. Tapi kalau acara itu live nggak sih? Kalau Dahsyat live dulu. Oh, live. Waktu masih fit itu live? Live, Dahsyat, Inbox semua live. Tapi lip sync. Lip sync. Wah, yang tidak cuma vokalnya. Itu pun kita minta. Kalau tidak minta, ya fix kita adalah karaokean yang dikasih panggung. Wah, gitu. Tapi dibayar. Gede Mas. Lumayan. Pada tahun itu gede. Pada tahun itu lumayan. Sekali manggung gede. Lumayan. Sama manggung di biasa ke acara gitu. Ya gede yang acara off air, tetap gede yang off air. Gede off air. Tapi kan di situ dapat exposure juga ya. Ya exposure. Ibaratnya kan mereka bayarnya nggak gede, nggak sesuai dengan riders, cuman kita dapat promosi. Mereka dapat konten, kita dapat promosi. Jadi sebenarnya mutualismenya, simbiosisnya kayak gitu. Mereka dapat konten, kita dapat promosi. Gitu. Nah, ini kan kita ngomongin tren YouTube dan tren apa ya bisa dibilang musisi. Karena sekarang banyak banget YouTuber apapun itu genrenya. Ketika udah besar mau YouTuber gaming, mau YouTuber prank, ending-endingnya bikin rap, bikin hip hop, bikin EDM dan segala macam. Itu siasat sih. Nah, gimana tuh Mas? Ya siasat untuk orang-orang yang tidak bisa nyanyi ya. Nah, orang-orang nggak bisa nyanyi biasanya dia mentongnya nge-rap. Karena kalau nyanyi dia akan banyak pakai autotune, penuh hujatan. Jadi mereka ya udah nge-rap aja lah yang nggak ada nadanya. Kalau nge-rap kan nggak ada nadanya. Ibaratnya kita cuma tinggal ngomong ya kayak nge-rap aja gitu. Tapi itu kayak template nggak sih? Ketika udah besar ujungnya gitu. Ya mau ngapain lagi? Ya juga. Mereka bingung. Mungkin mereka stuck juga kan. Gue udah bikin konten gini-gini terus, bosan juga. Terus udah lama-lama nggak sesuai passion, hilang dari passionnya dia gitu loh. Mau ngapain? Ya udahlah, musik itu adalah hal yang paling dekat dari setiap orang adalah musik. Kenapa? Karena kita dengerin terus musik, pasti dengerin. Orang pasti suka musik gitu kan. Nah, jadi yang paling deket nggak mungkin masak-masak dong. Wah, aku tidak passion lagi nih sama ngeprank, masak itu nggak mungkin, jarang banget. Atau aku udah nggak, aku tak review apa gitu kayak enggak. Biar rata-rata ada dong. Ada. Yang nge-prank ke review. Itu juga ada tapi rata-rata mereka pasti ke musik. Itu kayak udah semacam hal paling deket yang kepikiran. Tapi anehnya view dari konten musiknya itu banyak yang nonton. Ya karena mereka sudah punya hit duluan kan, udah punya nama duluan itu. Kayak gitu sih. Kalau Mas Didit kan ini mau ngangkat musik nih. Kenapa nggak ada kepikiran untuk ngambil jalur cepat lah ya dikatakanlah kayak bikin konten apa dulu, habis itu baru beralih ke musik biar orang-orang tuh banyak dulu subscribernya. Pernah gitu nggak? Enggak sih, aku tuh selalu gini. Kebetulan aku juga suka diskusi sama teman-teman YouTube kan. Aku diskusi gini. Jadi kalau kita itu bikin konten dan kita naik dari konten yang kita nggak suka, itu tuh berat bro. Kita untuk pindahnya ya. Sudah pindah tuh berat. Ketika orang tuh nonton kita gara-gara konten kita itu, kemudian kita tiba-tiba melakukan sesuatu di luar itu, kita akan kehilangan views gitu loh. Kayak gitu. Padahal sudah terlanjur resign dari PNS, gara-gara jadi YouTuber, sudah terlanjur resign dari perusahaan apa, gara-gara YouTube ini kita udah resign dari banyak pekerjaan. Ternyata begitu pindah konten tidak ada views. Wah, bingung kan? Akhirnya ya susah. Nah, makanya aku dari awal ya aku akan jalani prosesnya, apapun itu aku jalani selama itu yang penting passionku gitu. Tetap konsisten. Gitu sih.
Kalau hal yang paling inilah kita ngomongin YouTube ya, yang paling berat banget pada saat titik apa mas? YouTube. Iya. Buat aku tuh yang Kayak paling udah males banget tuh. itu ketika aku banyak deadline dari kerjaan gue. Kebetulan kerjaanku kan di musik. Nah, ketika kita punya deadline kerjaan dan kita belum mengerjakan konten kita sendiri, itu tuh yang paling, aduh, ini belum ada konten, gimana, deadline, Iya sih, besok itu deadline. dialami oleh beberapa YouTuber itu. Gitu. Biasanya gitu ya. rata-rata orang yang tidak upload, YouTuber atau konten kreator yang tidak upload, alasannya pasti aku ada deadline kerjaan. Itu udah paling sering banget. Nah, itu aku alami banget, dan itu memang, karena aku nge-push, aku punya batasan bahwa maksimal aku tidak upload tuh 2 minggu. Pokoknya kalau minggu lalu aku nggak upload, minggu ini aku udah harus upload gitu. Itu aku nge-push banget sih. Kalau nggak upload ada perasaan bersalah gitu. ke diri sendiri ya. Rasa bersalah gitu. Duh, kok channelku nggak ada, ini kasihan subscriberku. Biarpun nggak seberapa tapi kasihan gitu. Mereka sudah menanti-nanti gitu kan. Kayak zolim aja gitu aku rasanya. Itulah kira-kira gitu. Oke, next mungkin ini kita akan sedikit flashback lagi. Kalau ngomongin kontennya Mas Wid pas awal-awal kan pakai HP. Terus tadi udah upgrade alat segala macam kayak gini. Itu kan bisa disebut investasi apa ya namanya? Investasi untuk kontennya kan. Iya, investasi. Jadi ketika kita udah nggak punya uang lagi, kita udah punya alatnya untuk produksi gitu. Nah, dari awal sampai sekarang kan belum termonetis tuh. Atau udah? Sebenarnya tuh aku dulu punya channel. Channel YouTube yang sudah termonetisasi dan subscribernya lumayan. Cuman pada saat itu nggak tahu kenapa channel itu hilang gitu loh. Take down hilang. Nggak ada, channel tuh nggak bisa di search pun nggak ada. Yang pada saat itu salah satu yang waktu itu aku sempat down sih. Aku kayak udah nggak mau ngonten lagi gitu. Tapi aku bangun lagi channel dari awal dan ya udahlah. Yang ini ya, yang sekarang ini. Nah sekarang ini. Nah terus kan ada orang nih ketika udah jadi YouTuber, mau dia naik, mau dia stuck di situ-situ aja, ada yang namanya star syndrome tuh. Jujur aku juga pernah alami. Aku juga dulu kasusnya sama kayak Mas Vivit, udah punya channel lumayan, yaitu hilang. Lebih tepatnya aku hapus sih karena udah nggak bisa dimonetis lagi. Pada saat di channelku yang lama, aku mengakui saat itu star syndrome itu terjadi. Nah, tapi kan banyak orang yang ketika star syndrome dia nggak mau ngakuin. Nah, Mas Vivit ada titik star syndrome nggak selama nge-YouTube ini? Kalau nge-YouTube enggak, karena aku udah jadi stars dulu sebelum YouTube kan. Yang sebelum YouTube. Sebelum YouTube aku udah anak band dan punya di label, udah masuk TV juga. Jadi ketika aku masuk YouTube ya biasa aja gitu. Berarti nggak ada tuh star syndrome. Nggak ada sih. Kalau pendapat Mas Vivit nih buat mungkin teman-teman yang star syndrome, ya aku tahu sih semua orang pasti ngalamin fase itu kan. Bahkan karena sekarang kan YouTube udah merajalela dan gede banget lah. Fase-fase star syndrome tuh pasti dialamin setiap orang tuh ada, walaupun mereka nggak sadar tuh. Menurut Pak Vivit, buat orang-orang yang mungkin sekarang lagi ngalamin star syndrome itu, alangkah baiknya gimana menyikapinya? Kalau menurutku sih star syndrome itu mungkin manusiawi ya. Karena yang tadinya bukan siapa-siapa menjadi apa-apa, kemudian dilihat orang, datang ke mall minta foto, kayak gitu sih ya. Cuman ya buat aku sih YouTube itu sendiri kan punya views yang masing-masing. Boleh jadi orang yang sudah 2 juta subscriber tuh mungkin ada yang nggak tahu loh. Iya, gitu. Banyak itu. Banyak yang nggak tahu. Kayak misalnya aku main ke salah satu daerah di Jogja gitu, ketemu masyarakat situ. Atta Halilintar aja nggak tahu mereka. Saya nggak tahu Atta Halilintar. Ayu Ting Ting saya tahu. Atta Halilintar itu siapa? Saya tidak tahu gitu. Sampai YouTuber itu masuk TV baru orang tuh tahu. Kan gitu. Karena dunia YouTube itu kan punya segmennya sendiri-sendiri, pasarnya sendiri-sendiri. Jadi buat aku sih nggak perlu star syndrome sih. Biasa aja gitu. Kalau star syndrome berarti itu udah termasuk bagian dalam proses ya. Menurutku manusiawi aja. Manusiawi ya. Gitu sih. Ya udah deh, mungkin gitu aja untuk obrolan Creator Talk kali ini ya. Sekali-sekali lah hostnya JN Horror masuk ke Creator Talk. Mantap. Karena hostnya Creator Talk sering di JN Horror, cerita horor. Oh ya, kalau di dunia musik sendiri, Mas Vivit ada nggak sih role model yang sedikit banyak tuh menjadi inspirasinya Mas Vivit sendiri gitu? Kalau di Indonesia? Maksudnya YouTuber atau musisi? Oh, kalau ya, musisi bebas ya. Mau. Kalau musisi, role modelku itu Dave Grohl.
di luar. Luar tuh itu vokalisnya Foo Fighters kalau teman-teman tahu. Itu role modelku banget sih, dia rock attitude, skill is dead lah pokoknya. Itu ada pengaruh nggak untuk dalam Mas Vivit berkarya? Ya, pasti andil alihnya nggak? Pasti ada. Ada sesuatu Kalau yang musik itu kan intinya apa yang masuk itu yang keluar gitu. Iya. Jadi kamu dengerin musik apa, bikin lagu ya pasti nggak jauh-jauh dari apa yang kamu dengar kayak gitu. Nah, kalau YouTuber sendiri, aku YouTuber musik ya. Ya. Kalau YouTuber musik tuh aku seneng ini sih, seneng Vevo sih. Semua ada berarti. Kalau YouTuber kalau YouTuber kan artis ya, termasuknya artis juga ya, artis luar yang punya akun YouTube kan, masuknya kan kayak gitu Ya, kan. sama aja sih itu ya. Dan gitunya sama aja gitu. Tapi Musisi Indonesia deh yang paling. musisi Indonesia aku suka Dewa. Dewa aku 19. suka. Dewa 19 aku suka, terus ya itu sih paling Dewa 19 sih. Gitu. Once, Ari Lasso, pilih mana Mas? Dua-duanya. Dua-duanya ya. Dua-duanya karena dua-duanya itu beda, nggak apple to apple lah sebenarnya gitu. Karena karakternya beda kan. Karakternya beda, Karakternya punya kuat, dua-duanya kuat ya menurutku ya. Dua-duanya kuat, punya kelebihannya masing-masing. Oke deh, mungkin gitu aja ya obrolan di Creator Talk pada malam hari ini, sore lebih tepatnya. Sekali-sekali lah hostnya JN Horror masuk di Creator Talk, karena saya sendiri pun sering di JN Horror. Banget. Thank you Mas Vivit. Mungkin terakhir, kalau mau ada yang disampaikan, ada best quote-nya buat teman-teman yang nonton. Best quote-nya adalah, musik tuh ada di mana-mana, yang kalian butuhkan hanya mendengar. Itu, yuk. Kita ketemu lagi di Creator Talk berikutnya. Dadah. Dadah.